Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Roy dan saya Desi di acara Numpang-Nampang pada sore hari ini. Kami berharap pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan sehingga dunia kita yang sedang sakit ini bisa segera pulih kembali. Pemirsa, seperti yang kita alami dan kita ketahui bersama bahwa dunia kita sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing. Namun, kebijakan physical distancing tersebut berdampak buruk, yakni menghambat laju pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan tentu saja di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 memutuskan untuk memindahkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi di rumah dengan sistem pembelajaran online. Pertanyaannya sekarang, efektifkah pembelajaran seperti ini? Sudah hadir bersama kita Kak Angel, seorang siswi SMK Suradika. Apa kabar sore ini Kak Angel? Puji Tuhan luar biasa. Terima kasih Kak Angel karena sudah mau bergabung bersama kami di acara Numpang-Nampang pada sore hari ini. Kak Angel, kita semua tahu dan alami bahwa pendidikan menjadi salah satu sektor kehidupan yang juga turut merasakan impak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Kira-kira bagaimana pendapat Kak Angel terkait dengan situasi saat ini? Kita harus akui bahwa sektor kehidupan saat ini sangat terganggu akibat pandemi COVID-19 ini. Dan saya kira sektor pendidikan yang paling merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang mana dapat kita lihat dari metode pembelajarannya yang seharusnya dilangsungkan di sekolah, mau tidak mau dilangsungkan dari rumah. Konsekuensinya, proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa keadaan ini tidak dengan serta-merta menuntut kita harus melangsungkan pembelajaran dengan metode tatap muka. Kira-kira nih menurut Kak Angel, efektifkah mode pembelajaran demikian? Kak Angel bisa sharing pengalaman selama mengikuti pembelajaran secara online. Bisa iya, bisa juga tidak. Tergantung dari siswa, guru, dan situasi selama proses pembelajaran itu berlangsung. Efektif nih jika gurunya memiliki kreativitas dan kemampuan dalam merancang metode serta materi-materi yang akan disajikan untuk siswanya, serta guru memiliki kemampuan untuk memilih aplikasi yang digunakan dalam penyajian materinya. Efektif juga jika siswanya itu memiliki rasa antusiasme yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, situasinya. Misalnya dengan adanya HP Android, data yang mencukupi, jaringan yang memadai, dan juga ketatan dari orang tua dalam mengawasi anaknya dalam pembelajaran. Dan singkatnya menurut saya, metode pembelajaran dengan cara ini tidak efektif. Mengapa saya katakan tidak efektif? Karena yang pertama, guru tidak bisa mengontrol langsung proses pembelajaran siswanya. Dan guru juga tidak bisa memberi penilaian yang tepat terhadap siswa-siswinya. Misalnya, ada siswa-siswi yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidang IQ atau EQ, tapi karena dibatasi oleh media, guru tidak bisa langsung menilai siswa itu. Ketika semuanya menggunakan internet untuk menyelesaikan tugas dari guru, maka yang guru nilai adalah semua siswa itu mampu, padahal sebenarnya yang lain hanya copy paste dari internet. Ini juga berpengaruh ya dalam 3 aspek-aspek pendidikan, misalnya di aspek sosial, ekonomi, karakteristik, dan juga keterampilan. Dalam keterampilan nih, untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK, itu kan lebih butuh banyak praktek daripada teori. Tapi karena dibatasi oleh keadaan,
Jadi waktu untuk prakteknya itu tidak ada, semuanya hanya melalui teori, sehingga siswa juga sulit untuk mengaplikasikan teori yang diberikan guru. Sekolah kami sekarang, SMK Suradikara, itu memiliki kendala dalam bidang prakering, karena banyak industri-industri yang tutup akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua, tidak semua siswa bertempat tinggal di daerah yang infrastruktur komunikasinya baik. Ada desa-desa yang masih ketinggalan jaringannya, itu sulit. Ada juga yang listriknya belum ada, jadi siswa-siswi sulit untuk mengakses internet dari desa-desanya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran online. Dan untuk siswa-siswi yang berasal dari keluarga kelompok menengah ke bawah, yang ekonominya mungkin sedikit tertinggal, itu kesulitan di bidang satu, tidak adanya HP Android, dan yang kedua itu data. Kita kan pasti perlu banyak data ya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online. Memang sekolah-sekolah sekarang sudah mengadakan dana atau menyubsidi data bagi siswanya, tetapi saya rasa itu belum cukup ya untuk siswa-siswi. Jadi saya merasa kasihan kepada teman-teman yang mungkin berasal dari kelompok keluarga kalangan menengah ke bawah. Mereka ingin mengikuti pembelajaran, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, mereka terpaksa ketinggalan pembelajaran. Hal-hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada capaian pembelajaran atau learning outcomes. Dan sangat bukan tidak mungkin jika akan terjadi memburuknya pencapaian belajar atau learning loss. Baik Kak Angel sudah menyiringkan informasi mengenai pendidikan di tengah pandemi saat ini. Apa harapan Kak Angel untuk para guru dan para orang tua kita? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, para guru harus memiliki kreativitas dalam merancang materi yang akan diberikan kepada siswanya. Dan juga harus pintar-pintar memiliki aplikasi untuk menyajikan materi bagi siswanya, sehingga itu tidak menjadi tekanan psikis bagi siswa itu sendiri. Dan untuk orang tua, tentunya saya harap orang tua itu lebih ketat dalam mendampingi anaknya selama proses pembelajaran, sehingga mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan dapat disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Pertanyaan terakhir nih buat Kak Angel. Kira-kira apa nih pesan Kak Angel untuk para siswa? Kita tidak bisa mengubah keadaan dunia saat ini. Yang bisa kita ubah adalah sikap dan kemauan kita untuk belajar dan terus belajar dari hari ke hari. Ingat, apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di hari esok. Jika hari ini yang kita tanam adalah semangat dalam keseriusan dalam belajar, maka kesuksesan dan keberhasilanlah yang akan kita tuai di hari esok. Namun, jika yang kita tanam adalah kemalasan, maka kegagalanlah yang akan kita tuai di hari esok. Baik Kak Angel, terima kasih banyak Kak Angel. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira itu sudah cukup. Baik Kak Angel. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Angel yang sudah meluangkan waktu untuk berdialog bersama kami berdua di acara Numpang Nampang pada sore hari ini. Pemirsa, kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan karena itu, proses pembelajaran secara online tentu masih akan terus berlanjut. Efektif atau tidak efektifnya pembelajaran online ini tergantung dari pribadi kita masing-masing. Guru harus memiliki kreativitas dan kita sebagai siswa-siswi harus memiliki antusiasme dan kemauan untuk belajar. Dan bagi para orang tua kita harus mampu mendisiplinkan dan atau mengontrol anak-anak mereka dengan ketat. Mari kita menyadari tugas dan peran kita masing-masing dan bergandengan tangan untuk bekerja sama membangun masa depan bangsa dan negara kita Indonesia tercinta lewat jalur pendidikan. Terima kasih. Salam restorasi pendidikan.